Ya, si ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masuk ke PHP, kalau misalnya kemarin kita sudah agak paham mungkin ya tentang HTML dan CSS gitu kan ya, itu basicnya. Kemudian kita sekarang ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kita mengenal namanya PHP. PHP itu apa? Jadi PHP itu ada pertemuan, kalau saya 2 pertemuan mengenai PHP itu sendiri. Jadi yang pertama di sini nanti dari ini nanti kalian akan paham konsep PHP itu sendiri, tipe datanya, jenis-jenis operator, seleksi kondisi atau percabangan ya, atau misalnya if else gitu ya, dan perulangan. Jadi ini basic-basic pemrograman yang ada di PHP. Sebenarnya juga kalian mungkin kalian dapatkan saat belajar pemrograman, dasar pemrograman. Ini mungkin coba saya jelaskan, yaitu di PHP sendiri itu kan ya, nanti kita ada belajar namanya native PHP sama framework PHP. Jadi untuk native sendiri gitu ya, native sendiri itu merupakan programan web berpaduan bahasa pemrograman yang dasari dengan pemrograman PHP yang mana bisa disebut oleh teks JavaScript, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Nah ini kemudian kalau framework berarti dibangun dengan bahasa pemrograman PHP ya. Framework ini dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau kumpulan skrip. Pertama, kelas atau function dapat membantu developer atau programmer dapat menangani berbagai masalah seperti koneksi database, variabel, file, dan lain-lainnya. Jadi, mungkin pernah saya jelaskan di sini PHP native ya, sama framework PHP gitu ya. Bedanya adalah PHP native ini basic, jadi benar-benar dari scratch, dari awal itu kalian buat pemrograman PHP-nya, jadi berbasiskan misalnya dia basicnya HTML, kemudian ditambahkan dengan PHP seperti itu. Tetap kita menggunakan PHP native. Tapi saat misalnya ini PHP native ini itu dikelompokkan menjadi sub bagian gitu ya. Misalnya jadi di sini ada kelas atau function gitu ya, atau misalnya satu kelompok sendiri, misalnya kelompok untuk membuat halaman awal login itu, login awal itu ada username atau membuat grid itu. Kalau misalnya kita menggunakan framework PHP, kita tidak perlu menggunakan namanya ini membuat dari awal desainnya seperti apa, database itu koneksinya seperti apa, itu tidak perlu dipikirkan oleh si developernya atau si programmernya. Jadi tinggal kita menggunakan framework yang apa, biasanya mereka sudah menyediakan. Hanya kita nanti mengkoneksikan antar itu tadi dan nanti menambahkan halaman-halaman yang dibutuhkan. Jadi framework jadi kayak misalnya kotak-kotak basic gitu ya. Fungsi-fungsi basic itu sudah tersedia di framework itu sendiri. Nah, kita belajar ini native-nya sehingga nanti saat kita menggunakan framework gitu ya, kita bisa lebih paham bagaimana kalau misalnya ada error ini, itu bagaimana kita mengatasinya. Jadi ini adalah basic dari kalian, dari framework-nya ini sendiri. Karena framework PHP dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. Kelebihannya ini kan program yang dibangun di atas dasar pemikiran program itu sendiri. Bisa dibentuk dalam format OOP ya maupun struktural, tergantung kemampuan dari programmer tersebut. Kita bisa menerapkan dalam skala mudah sampai sulit, tergantung tingkat kesulitan bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita pakai native gitu ya, jadi kita membuat programan dari nol, dari kertas kosong gitu ya. Berarti apa kata si programmer ini tadi, saat kalian itu membuat desain semuanya itu benar-benar ide dari kalian sendiri dari awal gitu. Kemudian nanti kelemahannya seperti apa gitu kan ya, karena ini dibuat sendiri gitu ya, karena ini dibuat oleh programmer sendiri, kadang kita itu lupa untuk mendokumentasikan. Jadi misalnya halaman paling awal, halaman loginnya seperti apa gitu kan ya, halaman loginnya seperti apa, linknya dari halaman login ini ke database-nya seperti apa, itu yang tahu biasanya hanya si programmernya saja. Dan belum tentu orang lain itu dapat membaca programnya si programmer yang tadi sebelumnya ini gitu. Tapi tidak cocok untuk proses bisnis ataupun sistem yang luas. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia berpikiran sendiri kan ya, sehingga nanti saat dikembangkan gitu ya, saat pengembangan lebih besar gitu ya, nanti otomatis skalanya gitu ya, lamanya, proses waktunya akan semakin lama dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan kita menggunakan framework. Dan tidak ada coding style konsisten ya. Coding style konsisten ini maksudnya gini, misalnya si programmer hari ini itu moodnya itu lagi model
codingannya gitu ya. Biasanya ada model programmer itu model codingannya seperti ini. Tapi bisa jadi ya 3 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian gitu ya, model codingannya itu berubah gitu. Jadi itu jadi coding style konsistennya berubah dan tidak ada security concern framework. Jadi di native kan defaultnya itu tidak ada, tetapi tetap kita bisa tambahkan. Nah, ini ada menambah sendiri, jadi ada security-nya itu menambahkan sih. Kalau kita menggunakan framework biasanya sudah pasti ada security-nya. Hanya saja kalau misalnya kita menggunakan native, security ini ada, tapi kita tambahkan sendiri. Kelebihannya kalau misalnya kita menggunakan framework ya, membantu membangun aplikasi, penerapan desain pattern, mudah dalam rancangan ya, stability reality, code style konsisten, ada security concern framework-nya, kemudian ada dokumentasi yang lebih baik. Kelemahannya ada juga gitu ya. Kelemahannya adalah programmer mungkin akan menemukan kemungkinan batasan-batasan kita membaca aplikasi menggunakan framework. Jadi contoh, belum tentu fungsi di framework A ada di framework B. Jadi misalnya kita ingin menginginkan suatu sistem gitu ya, yang sudah ada di framework A, dia sudah ada fungsinya di A, tinggal pakai gitu ya. Tapi di framework B gitu ya, di framework B ini belum tentu nanti kita bisa, belum tentu dia menyediakan fungsi yang sama seperti yang kita inginkan yang ada di framework dari A ini tadi. Dan nanti kita tidak bisa menggunakan framework A ini di framework B. Jadi saat kita menggunakan framework A gitu ya, nanti ini kita tidak bisa langsung tidak bisa menggunakan di framework B ini tadi. Begitu sebaliknya, B juga tidak bisa dipakai di A. Ini contohnya tadi ya, misalnya ada Laravel, Connector, Symfony, Zen, Cake PHP, I, PHP Devcell, Falcon, Akelos, Q PHP. Ini adalah contoh-contoh framework PHP yang sering digunakan. Paling sering ya pakai Laravel atau Connector. Kadang juga pakai I. Jadi dua ini yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Jadi untuk membangun suatu website. Nah, ini kita masuk ke native PHP-nya tadi ini. Jadi PHP bahasa scripting server side untuk membuat website interaktif dan dinamis. Jadi kita menggunakan namanya scripting server side. Berarti nanti di sini kita menggunakan namanya server. Nanti saya kasih tahu bagaimana kita menambahkan server di komputer kita ya. Kemudian banyak digunakan dan pasti free gitu ya. Dapat diambilkan langsung ke dalam file HTML. Kemudian sintak PHP hampir sama dengan Perl atau C. Jadi misalnya Perl nggak tahu, minimal tahu C ya. C berdasarkan programan sudah kan ya? Sekarang semester ini ya? Semester 1 ini ya? Benar ya? Dasar programan, iya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Ya. Pertama ini apa? Ada yang kayak ini. Berarti belum ada programan selain ini ya? Semester 1 ya? Nggak ada. Oh, ya udah. Algoritma dulu ya pasti ya. Belum ada nanti programnya ya. Iya, belum. Oke. Jadi nanti ngikuti dulu aja. Ini ada contoh-contohnya. Oke, tangkap. Belum ya berarti ya bahasa C ya. Nanti PHP banyak digunakan bersama dengan web server. Jadi intinya ini di web server ya. Di semua sistem operasi. Web server namanya macam-macam. Contohnya ini salah satunya adalah Apache. Apache ini yang paling sering digunakan ya. Dan ada dua yang sering digunakan, yaitu Apache sama Nginx. Nginx itu Nginx ini nging biasanya orang-orang ngomongnya nging. Nah, ini ya Nginx ini kadang muncul Apache atau Nginx. Berarti dua ini yang paling sering digunakan sebagai web. Sekilas tentang PHP kemerdekaan dari hypertext preprocessor ya. Ini adalah server-side scripting seperti ASP. ASP itu adalah
sama seperti PHP ya, tapi dia basicnya dulu di Windows. Tapi lama-kelamaan karena ASP ini dulu itu semakin kurang diminati, sehingga akhirnya orang tetap akhirnya ke PHP dan akhirnya menciptakan framework PHP ini sendiri gitu ya. Kemudian PHP script dieksekusi di server dan mendukung hampir semua server, ketika AIS, Apache, Nginx, dan lain sebagainya. PHP mendukung banyak database, nanti ada MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, Postgre, Generic, gitu ya. PHP adalah software open source, ya. Nanti dapat download ke php.net. PHP dapat dijalankan pada platform yang berbeda, ya, Linux, Windows. Kemudian konsep pemrograman dari web itu sendiri, gitu ya. Contohnya kalau misalnya kemarin kalian sudah buat form, gitu ya. Buat form tapi buat apa gitu kan ya. Jadi nanti di sini form itu kan harusnya disubmit. Nah, cara submitnya itu nanti kita menggunakan PHP. Jadi ada namanya submit ini nanti. Kemudian nanti ada program responnya seperti apa gitu ya. Nanti dia akan memanggil database juga gitu ya. Atau dia menambahkan ke database gitu ya. Kemudian nanti ada responnya atau hasil dari formnya ini tadi sendiri. Ini adalah konsep pemrograman web. Kemudian nanti dari sini browser, contohnya ini ya, browser. Ini misalnya nanti dia mengakses suatu alamat tertentu dari internet, nanti langsung ke web servernya. Web servernya dia pakai Apache atau AIS atau Nginx, itu terserah. Ya, kemudian nanti ini ada namanya interpreter. Ya, di web servernya itu ada interpreternya bahasa PHP ini tadi. Apakah dia nanti memerlukan database atau tidak gitu ya, kalau connect and query database gitu ya. Kalau dia perlu data dari database, maka dia nanti akan memanggil. Ini kita di sini contohnya menggunakan MySQL sebagai database-nya. Nanti kembali lagi ke PHP gitu ya, nanti akhirnya dimasuk ke web server lagi, baru tampilan ke browser. Jadi ini contoh tampilan dari proses dari ini pemanggilan browsernya. Nah, ini adalah komponen sistem webnya itu sendiri. Jadi seperti ini. Ini misalnya web client. Web client itu yang ada di tampilan kalian, gitu ya. Jadi di laptop kalian, gitu ya. Misalnya kita ingin mengakses google.com, gitu ya. Google.com. Dari sini, ya dari sini kita mengakses google.com. Berarti nanti kita akan masuk pertama web servernya Google ada di mana? Gitu. Web server Google ada di mana? Nah itu nanti di situ pasti ada namanya firewall di servernya Google gitu ya. Di sini basisnya bisa Apache, AIS, Netscape, Nginx dan lain sebagainya. Nah, dari web server ini di tampilannya tadi itu dia membutuhkan apps apa saja gitu ya. Aplikasi apa saja yang ada di dalamnya webnya tadi si Google ini tadi, misalnya dia butuh JavaScript atau dia butuh bahasa C gitu ya. Itu nanti ditambahkan di sini gitu ya, dia saling membutuhkan. Dan kemudian apakah dia membutuhkan database juga, kalau misalnya dia membutuhkan, menjadi adanya koneksi dengan database ini tadi. Baru nanti dari sini, dari web app juga masuk ke web server, baru tambah ke web client yang apa yang kalian lihat tadi di sini. Jadi ya, jadi file PHP itu dari teks HTML dan script. File PHP kembali ke browser dalam bentuk HTML ya. File PHP punya extension PHP, PHP3, PHTML gitu ya. Nah, instalasi sistem ini nanti yang perlu kalian install dulu ya sebelum kalian mencoba untuk praktikum ini gitu ya. Nanti kita membutuhkan namanya ada instalasi Apache server, ada PHP sama MySQL. Jadi kita butuh web servernya, nanti kita menggunakan Apache, kemudian nanti PHP atau web application sama MySQL database gitu ya. Ini nanti kalian silakan download ya, namanya Exam. Ya, Exam ini salah satu developer ya, dia menyediakan ketiga ini secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Windows gitu ya, itu bisa langsung pakai ini. Ini nanti dia
kalian install ini, kita install XAMPP, itu nanti langsung dapat Apache, PHP, MySQL. Jadi nanti ini yang software diperlukan. PHP source code tidak bisa dilihat dengan view source dari browser. Jadi misalnya kalian tekan F12 gitu ya, F12 sampai F12, di situ PHP source tidak kelihatan. Di situ yang kelihatan hanya HTML-nya saja. Ya. Ini karena script PHP dijalankan dulu pada server dan hasilnya dikirimkan ke browser. Jadi PHP itu di backend-nya. Jadi dia dikerjakan di web apps-nya, dia butuh apa saja, itu dikerjakan di PHP. Ya, di servernya PHP. Kemudian baru tampilkan di browser. Jadi di browser itu tidak kelihatan source code-nya PHP yang kalian buat itu seperti apa, tidak pernah kelihatan. Ini sintaksnya. Sintaksnya script PHP dapat ditempatkan dimanapun dalam dokumen HTML. Nah, tapi cara penulisannya itu ada khusus ya. Jadi misalnya kalian di antara HTML yang kalian pelajari sebelumnya, itu kalian menulis sintaks. Ada 3 cara, gitu ya. Yang pertama ada tanda tanya PHP, kemudian tutup. Jadi tetap ada tag-nya ini tadi. Diawali dengan tanda tanya PHP dan tanda tanya, itu tanda tanya. Cara 2 hanya tanda tanya saja, tanda tanya di awal, tanda tanya di akhir. Yang ketiga script language PHP ya, kemudian tutup dengan script. Yang paling aman itu ya, paling aman itu kalian menggunakan cara 1 khusus untuk PHP. Paling aman di sini. 2 itu kalau bisa dihindari gitu ya. 3 itu kalau misalnya kalian menggunakan lebih dari 1 macam bahasa di web kalian gitu ya. Jadi misalnya ini nanti lebih mudah saat kalian menggunakan lebih dari 1 bahasa. Misalnya kalian nggak pakai PHP saja gitu ya, pakai bahasa lainnya di JavaScript juga kalian tulis dan sebagainya gitu ya, script-script tambahan tadi atau Python bisa dan sebagainya gitu ya. Ini nanti jadi lebih mudah pakai script language karena lebih rapi. Tapi kalau misalnya kalian hanya PHP saja, saya sarankan untuk yang nomor 1 ini tadi. Nanti dalamnya baris ini tetap diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Di dalamnya ini ya, scriptnya dalamnya ini diakhiri. Contohnya ini HTML ya, body ini. Di sini kita pilih nulis namanya hello world. Berarti di sini kita tulis PHP, tanda tanya PHP, tutup dengan tanda tanya tag-nya ini echo itu nulis ya. Jadi perintah untuk nulis tuh echo hello world. Nulis itu macamnya banyak, ada echo, ada print F gitu ya. Nanti kalian banyak belajar saat mungkin di semester selanjutnya. Berarti di sini echo itu adalah hello world. Jadi menampilkan kalimat hello world di browser kalian. Ini untuk komentar itu fungsinya adalah dia menutup. Jadi misalnya kita habis nulis ini, ternyata kita nggak jadi pakai ini, tutup aja dulu gitu. Kita ingin tambahkan lagi di baris kedua. Ya, tapi kita tidak ingin menghapusnya. Nah, ini kita komen. Kalau di komen, berarti nanti tidak dieksekusi. Ya. Jadi, kita bisa menggunakan double slash, itu untuk komentar 1 baris, gitu ya. Jadi, misalnya cuma 1 baris saja, ini ya, 1 baris ini, kita bisa menggunakan double slash. Tapi kalau misalnya kita mau lebih dari 1 baris, gitu ya, atau banyak, kita awali dengan slash bintang, pembukanya, sampai kapan? Sampai berapa baris, misalnya 10 baris, ditutup dengan bintang slash. Di komentar. Jadi seperti ini tadi, ini 1 baris, ini kalau misalnya 3 baris gitu ya. Variabel, nanti variabel, jadi namanya pemrograman itu namanya variabelnya ya. Variabel ini diawali dengan tanda $. Jadi misalnya kalian membuat nama variabel gitu ya, 6 buah gitu ya. Buah, misalnya kalian buat nanti buah sama dengan apel gitu ya. Ini nama variabelnya gitu ya. Apel ini nilainya. Nah, variabel ini di PHP diawali dengan tanda pagar. Tanda pagar itu dikatakan sebagai variabel. Kalau misalnya tidak ada tanda pagar, berarti dia dianggap sebagai nilai. Gitu ya. Jadi variabel berisi data bilangan, string atau array. Jadi tanpa ini dia bisa berisi tadi ini misalnya string ya, atau bilangan misalnya 90 gitu ya, atau array. Array itu nanti bisa macam-macam, misalnya kumpulan data gitu ya, misalnya 20, 10 seperti ini. Ya, ini adalah contoh
bilangan string ataupun array. Kemudian aturan penamaan variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Jadi nama ini kalian tidak bisa menamakan dengan misalnya 1, 2, 3 buah, tidak bisa. Jadi dia harus diawali dengan huruf, ya buah gitu, atau underscore buah. Jadi karakter yang diakui hanya underscore ini tadi. Jadi seperti ini ya. Saya boleh berisi karakter apa namanya underscore. Ini angka boleh, kalau misalnya kalian taruh di tengah-tengah, 1, 2, 3 buah, gitu. Nggak pernah masalah. Asalkan angka itu bukan di awal. Di angka di sini itu salah. Angka di sini itu benar ya. Tidak boleh berisi spasi atau tanda baca ya. Misalnya contoh di sini, berikut manakah yang benar atau salah? Muhammad Zain. Ini kira-kira benar apa salah? You are now unmuted. You are now Benar muted. apa salah? Kira-kira? Benar. You are now unmuted. Ini You are now muted. salah karena Oh ya kita kan. tidak bisa menggunakan, kita nggak bisa menggunakan spasi di variabel. Di PHP dia cuma hanya, akhirnya kalau misalnya kita nulis seperti ini, dia hanya kenal namanya variabel Muhammad, tapi bukan Muhammad Zain. Iya, kamu nulis ini berarti Muhammad underscore Zain, itu bisa, atau Muhammad Zain digabung gitu ya. Kalau misalnya nomor 2, 3 kota, You are now unmuted. salah ya, karena kan ini You are now muted. ada angka depan ya. Kalau kota 3, You are now unmuted. Benar. benar ya. Oke, You are now fans muted. ITS ini You are now Benar. unmuted. benar ya. Kalau Muhammad Faruk, Benar. Jadi Muhammad Faruk. ya ada dan skornya di sini. Data 3, Benar. kalau misalnya SBY/Jatim ini salah ya. Jadi karakter yang bisa dipakai hanya underscore. Selain itu tidak bisa. Kemudian underscore bil 1. You are now unmuted. Benar ya, karena dia hanya pakai karakter underscore, habis itu bilangan 1. Itu yang ini. Jadi salah satu contoh untuk penamaan variabel di PHP. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Variabel tadi kan bisa mengandung array. Lah, array-nya itu kalau misalnya dia mengandung variabel yang beda tipe bisa nggak, Pak? Bisa kalau PHP. Oh, baik, Pak. Jadi langsung. Jadi kalau mungkin ada yang pernah belajar sebelumnya programan ya, biasanya kita kalau PHP kan kalau bahasa C gitu ya, atau bahasa programan lainnya ditulis itu apakah integer atau char gitu ya juga ya. Di PHP nggak perlu. Jadi tidak perlu inisialisasi awal apakah dia itu integer atau char. Jadi tinggal aja dolar Muhammad misalnya diisi 90. Dia tahu berarti isinya ini adalah angka. Gitu ya. Nanti misalnya dibuat array gitu ya. Array berarti kayak tadi misalnya dolar kota, di sini kita tambahkan misalnya nanti ini 20, habis itu nanti di sini Surabaya gitu ya. Nanti kemudian ini kita 19 gitu ya. Dia tahu 20 ini berarti angka bilangan. Surabaya berarti string. Itu kalau misalnya di PHP seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Oke, jadi ini lanjut contohnya. Ini teks, saya gunakan teks ya. Jadi nanti ini bisa kalian coba langsung di, saya bukan ini kalian coba nanti yang ini. Ini tipe data. Ini hasil langsung ya, boolean integer ini bisa langsung pakai. Ada boolean itu 0 atau 1 gitu ya. Nanti kan belum belajar soalnya ya. Boolean itu 0 atau 1, integer nanti itu bilangan bulat gitu ya. Integer bilangan bulat 5 gitu atau minus 9. Float itu bilangan desimal ya 0,89 atau 23E2 gitu ya. String itu nanti bilangannya kayak gini. Jadi bilangan. Jadi kayak tulisan gitu ya. Itu dianggap sebagai string. Jadi kalau angka itu bisa integer atau float,
ini sebenarnya masih banyak, nanti ada char dan nanti unsigned dan sebagainya, nanti itu mungkin kalian banyak pelajari di pemrograman. Tapi contohnya di sini basicnya saja, boolean itu cuma 0, 1, ya atau tidak gitu ya, boolean. Integer itu bilangan bulat gitu ya, float, decimal, string itu tulisan ini. Sama nanti ada compound type, ada array sama object. Ini perintah untuk print atau echo, maksudnya itu menuliskan, jadi menampilkan data. Ada print data atau print dollar data, echo dollar data, echo data, ini sama. Nanti bisa kalian coba, kemudian saya tambahkan ini lagi, satu materi lagi, ini operatornya. Jadi di PHP juga bisa tambah-tambahan dan sebagainya gitu ya, hampir sama seperti pemrograman pada umumnya. Jadi di sini nanti kalian bisa menambahkan misalnya X tambah 2 gitu ya, atau X ini sama dengan 2, habis itu 5 minus X gitu ya. Nah, seperti ini, jadi ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, ada increment, decrement gitu ya. X plus plus itu berarti dia akan increment 1. Jadi X sama dengan 5, X plus plus berarti nanti X sama dengan, ini sama dengan, istilahnya kalau di pemrograman ini sama dengan X plus 1. Ini sama dengan X sama dengan X minus 1. Jadi X plus plus itu untuk ini, X min min untuk minus decrement 1. Oke. Jadi ini contohnya. Sama nanti kita bisa menggunakan comparison operator. Ada nanti namanya itu tanda double equal ya. Ini untuk misalnya apa namanya, saya sama dengan aku gitu kan ya, misalnya, atau tidak, atau not equal gitu ya, saya bukan aku gitu kan ya, misalnya seperti itu, atau greater misalnya ini misalnya suatu kumpulan lebih besar daripada apa, itu nanti dipakai di sini juga, atau kurang dari, atau lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini nanti yang digunakan, bisa kalian gunakan di PHP. Sama nanti ada logical operator gitu ya. Ini karena kalian belum dapat dasar programan, nanti kalian coba dulu aja, jadi and or not gitu ya. Nah, ini contoh ya, nanti saat kita menggunakan string, nanti kalian coba, bisa langsung dicoba. Kemudian nanti ini menggunakan if else. If else itu berarti kalian dapat. Jadi ini kalian coba dulu aja. If else itu if jika. Iya. Algoritma Pak ya, pemilihan kalau di algoritma. Ya, di algoritma ada ya, pemilihan sudah ada ya. Saya juga sudah diajarkan Pak. Oh sudah ya, oke. Jadi ada pemilihan juga. ada. Oh lu juga sudah. Sintaknya seperti apa? Kasih tahu tidak? Baru Pak, secara umum kan baru algoritma, jadi Oke. Jadi algoritmanya sama ya. If else itu sama. Jadi if berarti yang jika, nanti step. Cuman kalau misalnya tidak, bukan ini, berarti else itu bawahnya berarti apa? Else if, berarti ada berapa kondisi gitu kan ya. Kondisi if ini, maka if ini maka melakukan apa? Jika bukan, ada if apa lagi, nanti baru terakhirnya else. Selain itu baru ngapain? Ini contohnya nanti ada contoh di sini. Nah, ini else if ini contohnya yang ada di gunakan. Jadi misalnya apakah A itu lebih besar daripada B gitu kan ya. Nanti apakah ini nanti A ini lebih besar daripada B. Kalau misalnya A lebih kecil, maka dia akan menampilkan yang ada di sini. Ya, A lebih besar, nanti dia akan menampilkan di sini. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau ada if gini, apakah kalau misalnya kondisi apa sih yang statementnya yang di dalam if itu, kalau misalnya lebih dari satu baris, apa perlu menggunakan kurung kurawal atau cukup indentasi Pak? Statement ini ya, statement ini nggak bisa lebih dari satu baris. Jadi mas. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau pengen nanti ada namanya nanti and atau or. Jadi misalnya di sini misalnya pengen ada dua kondisi gitu ya, dua kondisi harus dipatuhi. Jadi apakah nanti dolar A ya lebih kecil dolar B ya, kemudian nanti kita menambahkan namanya variabel n dan, jadi jika A lebih kecil daripada B dan misalnya A nanti ini
lebih kecil daripada C, misalnya seperti itu. Jika dua kondisi. Iya. Maksud saya setelah kondisi, Pak. Kan itu kan ada if itu terus echo atau print. Nah, itu kalau misal lebih dari satu baris, apakah butuh apa semacam kurung kurawal atau interval? Oh, iya. Ini tetap pakai, Mas. Sebentar, sampai lupa ya. Ya tetap pakai. Pakai kurung kurawal berarti. Tetap pakai. Jadi oh ya, mungkin yang lainnya jadi ini. Jadi misalnya pertanyaannya itu ini, if tadi kan $A. Misalnya $A daripada $B. Oke. Misalnya di sini ada kondisi. Ini print. Ya, nanti dia ngomongin lagi lainnya. Ini misalnya ini print, nanti ini saya. Oke, terus nanti ini else. Ini print. Ya, dia. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada dua ya. Kalau di sintak itu nanti yang dibaca pertama nanti pasti ini, nanti akan error di sini. Ini kalian bisa nambahkan kurung kurawal. Ya. Ini jadi nanti satu paket. Yang dimaksud tadi pertanyaannya seperti ini. Iya, benar ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Jadi ini yang lainnya mungkin nanti biar tahu juga. Ini contoh, salah satu contoh kalau misalnya kita menulis lebih dari satu baris. Oke, ini contoh else if switch. Switch ini pemilihan ya. Jadi ada case ya. Case ini nanti switch. Sekarang gimana? Yang gampang jelaskannya. Misalnya switch ini jadi misalnya menu, Pak, biasanya. Iya, maksudnya saya menjelaskan kalau misalnya belum tahu program sekali kayaknya agak ini. Jadi switch itu paling gampang misalnya si ini, misalnya Andi gitu ya, switch Andi gitu ya. Ini ekspresinya. Case, misalnya case-nya dia label 1. Andi kan sedang apa intinya di sini kan switch. Nanti label 1 intinya apakah dia makan atau mandi atau default. Default itu dia tahu, kebiasaan kita tahu misalnya Andi itu adalah tidur. Gitu ya. Jadi misalnya case-nya nanti ini mandi, dia nulis ini. Case-nya nanti makan, dia nulis ini. Iya. Atau default, berarti tahu pasti Andi tidur. Kayak gitu. Jadi ini adalah switch. Jadi nanti kalian coba dulu aja. Kalau saya nggak berekspektasi banyak di yang advance yang ini ya. Untuk yang programan yang seperti ini, nanti yang kalian coba di sini. Jadi misalnya di sini ada mood, gitu ya. Apakah dia sedih, bahagia, gitu ya? Atau defaultnya dia itu misalnya tidak bahagia dan sedih, gitu ya. Jadi kayak gini. Nanti di sini ada switch case. Ada perulangan while. While itu sama seperti switch case, cuma ini ada perulangan terus-terusan. Ekspresinya selama, misalnya while. While perulangan, jadi kan selama, ya while itu kan maksudnya kita lakukan perulangan ini selama apa ini ekspresinya? Kita misalnya disebutnya di sini ya. Ini do while. Jadi contohnya while ekspresi itu selama misalnya kita melakukan perulangan. Ini perintah 1. Perintah 1 itu salah. Ini misalnya x plus gitu ya. Berarti x sama dengan x. Ini kita coba misalnya ini, satu ini aja. Di sini kita tak kasih nilai ya. Ini coba x sama dengan 0 gitu ya. Nanti di sini kita ini saya kasih $. Oke.
ini kita lakukan perulangan, kan X-nya nambah terus ya. Jadi misalnya X sama dengan 0, berarti nilai X 0. Ya. Kemudian dilakukan perulangan, yaitu X++, yaitu kita increment nilai X ini. Sampai kapan kita lakukan nilai ini? Misalnya kita batasi di sini, while X-nya ini selama lebih kecil dari 10. Ya, berarti dia 0, 1, 2, dia akan melakukan ini, perulangan ini, gitu ya. Dia melakukan perulangan ini selama X-nya ini masih lebih kecil daripada 10. Kalau 10 bagaimana? 10 dia akan keluar. Kecuali kita namanya X lebih kecil sama dengan 10. Di 10 dia masih lakukan, di 11 baru keluar dari perulangan ini. Kemudian ada do while. Do while, gitu ya. Do berarti lakukan dulu. Kalau ini tadi, kita ngecek dulu. Dicek X, habis itu langsung ngecek X-nya, misalnya dari X sama dengan 0 ya. Masuk sini, apakah X-nya tadi ini lebih kecil daripada 10? Oh iya, lakukan. Nanti baru cek lagi. Jadi, perbedaan adalah di awalnya. Kalau ini dia langsung ngecek. Kalau while ya, dia langsung ngecek. Kalau do while, berarti dia akan lakukan dulu. Baru dicek. Jadi kalau misalnya ini, dia akan langsung menambahkan X++. Dia akan menambahkan 1 dulu. Baru dicek. Jadi cek pertama, kalau misalnya kita menggunakan while ini, itu nanti adalah X sama dengan 0. Tapi saat kita menggunakan do while, berarti di ekspresi ini, berarti yang tercek pertama kali adalah X sama dengan 1. Karena sudah ditambahkan 1 di sini. Sudah dikirimkan di sini. Kemudian ada for. Banyak ya ini ya. Kalian berapa tapi sudah dapat ini. Ini sintak nilai awal, ada syarat terjadi loop, jadi ada 3 bagian di sini. Itu yang umum. Ada for, nilai awal, syarat terjadinya loop, kemudian increment atau decrement. Nilai awal sama ya tadi, nilai awal misalnya X sama dengan 0, syarat itu tadi kayak tadi misalnya X lebih kecil atau sama dengan 10 gitu ya, increment ditambahkan, nanti perulangan sampai kapan, dia ngulang berapa kali itu. Jadi kalau for itu biasanya sudah nilainya pakai integer kebanyakan. Tapi kalau while ini, ekspresi ini dia masih bahasa lainnya, misalnya nanti nilai X sama dengan string apa, itu bisa menggunakan while. Tapi kalau for itu biasanya kita menggunakan integer atau bilangan bulat gitu biasanya yang digunakan di for, karena nanti dibutuhkan namanya increment atau decrement. Ada break continue, break ini digunakan untuk keluar dari suatu pengulangan. Jadi ada namanya break adalah keluar paksa dari pengulangan tadi while-nya ini gitu ya. Misalnya nanti while ini ternyata error, kita di sini tahu ada tanda-tanda error, kita bisa break. Atau misalnya emang dipaksa kalian di program kalian itu di break. Saat kita menggunakan switch case, biasanya di break. Nah ini, case itu di break. Break. Jadi setelah break, kemana dia akan ke bawah. Jadi switch ini pasangannya mana sampai sini. Berarti setelah break dia nanti keluar dari sini tadi. Itu fungsi break. Saya nggak berharap banyak ya, jadi nanti dicoba dulu aja. Continue untuk melanjutkan. Ini contoh while, contoh continue. For each, nanti ini kalian pakai dulu, tapi nanti yang banyak dipakai saat di for each ini yang banyak perulangan yang paling sering dipakai nanti di saat pemanggilan database. Sebenarnya pakai for each ini. Ini nggak perlu latihan soal. Kalian langsung ke modul PHP-nya di sini. Nanti kalian coba dari 7. Dari halaman 7 ini, itu yang kalian coba. Ya ini ya, jadi nanti kalian coba sampai akhir. Ini kalian coba dulu aja. Nah ini nanti kalian buat, ada tugas di sini ya. Nanti ini kalian, permasalahan ini sebenarnya nggak terlalu susah, tapi ini kalian bisa kumpulkan, nggak harus hari ini, karena ada tugas seperti ini, kalian kumpulkan untuk sementaranya, silakan besok ya, maksimal besok silakan dikumpulkan, jadi kalian bisa kerjakan ini dulu. Terus, nah ini saya akan, kalau misalnya bedanya adalah kalau misalnya kemarin PHP itu kalian nyimpennya di mana saja terserah ya. Jadi yang nyimpen, kalau ini nanti kalian menginstal namanya exam. Sebentar saya rubah share screen-nya dulu aja.
entire screen. Ini ya, ini tadi saya buka exam ini ya. Nanti ini ada namanya setelah kalian download gitu ya. Nanti di sini kalian bisa apa namanya? Bisa jalankan exam ini tuh kalian setelah install pasti nanti muncul di sini exam pp gitu ya. Exam ini kalian buka nanti akan muncul ini. Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat. Jadi nanti setelah kalian install exam pp ini, itu nanti kalian muncul ini, kemudian nanti ini diaktifkan dulu. Minimal kalian aktifkan apa aja. Apa aja ini adalah web servernya. Ya, kalau MySQL database-nya, FileZilla itu filenya, ya. Jadi nanti ini diaktifkan dulu, di start gitu aja, baru nanti kalian jalankan. Nah, bedanya adalah tempat menyimpannya juga. Tempat menyimpannya itu di program file ya. Oh, ini di C. Nanti di C, nanti ada SAMPP ya. Ini kalian buka foldernya. Di sini ada htdoc. Ya, jadi di htdoc ini nanti kalian bisa buat folder, terserah gitu ya. Buat folder aja, misalnya tugas 1 gitu ya. Nanti kalian ini mana folder aja. Tugas web gitu kalian buat sendiri. Nah, nanti kalian simpennya di sini. Ini kalian simpan misalnya .php gitu ya. Baru nanti kalian akses. Nah, cara menentukan apakah kalian sudah bisa apa tidak gitu ya. Di sini itu kalian bisa misalnya servernya udah nyala gitu ya. Nanti di localhost-nya nanti akan jalan. Kalau misalnya servernya ini sudah jalan. Ini karena saya rubah ya. Jadi nanti saya apa lupa ini. Saya rubah portnya kemarin. Ini lokal. Jadi nanti kalau misalnya ininya tadi sudah jalan ya, itu nanti silakan nanti membuka localhost ya, atau mungkin PHP. Kalau ini PHP oh iya. Ini localhost ini aja. Jadi kalau misalnya localhost ini itu nanti kalian berarti web server kalian sudah siap. Jadi nanti kalian dashboard, misalnya dashboard ini kalian tambahkan localhost misalnya ya. Ini dari tugas web. Terus nanti kalian manggil lagi. Nanti misalnya namanya kita buat abc.php dan ketik di sini. Nanti kalau misalnya ada gitu ya, di sini nanti muncul abc.php-nya itu apa? Ini cara manggilnya. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, silakan dicoba ya, silakan dicoba dulu. Nanti silakan dicoba dulu, kemudian nanti untuk sementaranya itu silakan dikumpulkan di Google Drive ya. Tidak harus hari ini, dikumpulkan di besok ya, maksimal besok. Kemudian laporan sementaranya tetap dikumpulkan di minggu depan. Sekalian saya buat biar tidak lupa. Tugasnya. Oke, ini PHP 1.
Oke, sudah saya tambahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? UTS ini workshop ya, jadi workshop gak ada UTS-nya kalau workshop. Jadi UTS workshop itu nggak ada UTS, tapi nanti ada evaluasi. Jadi kayak tugas-tugas kalian itu jadi nilai-nilainya evaluasi. Jadi tugas-tugas itu menjadi nilai evaluasi, sama nanti ada project kecil. Misalnya ada project kemarin ada project buat web gitu ya, itu jadi nilai juga. Jadi kalau UTS, UAS di workshop itu tidak ada. Jadi UTS itu hanya untuk teori. Jadi kalau misalnya workshop, praktikum itu tidak ada UTS maupun UAS. Jadi itu ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya-tanya ke saya, bisa bisik ke saya atau di grup. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. You are now unmuted. Warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.